Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ayo yang lain Pagi, Bu. gimana? Pagi, Bu. Pagi. Bu. Oke, sudah hadir semuanya. Ibu mau menanya nih, apa kabar kalian anak-anakku? Alhamdulillah Kabar baik, Bu. Bu. Oke, kabarnya baik, syukur. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulaikannya dengan doa terlebih dahulu. Nah, Ibu persilakan kepada ketua kelas yang memimpin kita dalam doa. Ayo ketua kelas, pimpin teman-temannya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Dimulai. Nah, apakah sudah muncul di kalian anak-anak? Sudah, Bu. Bu, yang lain? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah muncul. Nah, sebelum kita lanjut pada slide berikutnya, Ibu mengajak kalian untuk lagu nasional kita terlebih dahulu. Di sini Ibu sudah menyediakan melalui video, silahkan kalian ikuti lirik lagunya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita sudah selesai menyanyikan lagu nasional kita. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia yang terdapat pada kelas 2, tema 5, dan subtema 3. Apakah terlihat anak-anak?
Terlihat, Bu. Oke, di sini pertama kita akan membahas ungkapan perminta maaf dan puisi anak, dan kemudian ada ungkapan permintaan tolong. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan materi kita akan berliterasi terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang ingin membacanya? Ibu persilakan. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk membacanya. Iya, Bu, saya. Ya, silakan. Literasi. Buku adalah jendela dunia di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan, hanya cukup membaca sebuah halaman. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ketua kelas yang sudah membacanya. Nah, di sini Ibu Sama-sama, Bu. Ya, nah di sini Ibu juga sudah menyediakan video pembelajaran yang akan kita simak bersama-sama. Apakah terlihat di layar kalian anak-anak? Terlihat, Bu. Oke, silakan menyimak ya dengan baik. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Ayo simaklah cerita berikut. Sepulang sekolah, Dedi bermain bersama Jonas, Tiara, dan Dayu. Mereka bermain kasti di lapangan dekat rumah mereka. Saat Dedi memukul bola, tidak sengaja bola itu mengenai lengan Tiara. Tiara pun menangis karena kesakitan. Dedi merasa bersalah kepada Tiara. Dedi pun segera meminta maaf. Dedi meminta maaf dengan tulus dan santun. Setelah mendengar permintaan maaf Dedi, Tiara pun memaafkannya. Mereka pun mengantarkan Tiara ke rumahnya untuk segera diobati. Menurutmu, mengapa Dedi meminta maaf? Percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya, kamu telah menyimak cerita tentang ungkapan permintaan maaf. Sekarang, ayo belajar membuat teks percakapan dari cerita. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Tiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Dan yang kelima, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Ayo perhatikan percakapan berikut. Teks percakapan ini berdasarkan cerita Dedi pada pembelajaran sebelumnya. Dedi berkata, Jonas, Tiara, dan Dayu, ayo nanti pulang sekolah, kita main kasti di lapangan dekat rumah. Jonas, Tiara, dan Dayu berkata, ayo. Tiara berkata, nanti sore jam 4 ya, kita bermain kastinya. Kemudian Dayu pun berkata, iya Tiara, nanti aku ke rumahmu dulu ya. Jonas dan Dedi berkata,
Nanti kami langsung ke lapangan kasti ya. Sesampainya di lapangan kasti, Dayu berkata, "Dedi, kamu yang pukul bola duluan ya." Dedi, titik. Tiara, "Aduh, lenganku sakit." Untuk percakapan yang berikutnya, coba kamu lengkapi percakapan Dedi di atas. Percakapannya berdasarkan cerita pada pembelajaran sebelumnya. Peragaan ungkapan permintaan maaf. Membaca teks percakapan harus dilakukan dengan benar. Perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Cara yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. 4. Pemenggalan kalimat harus tepat. Dan yang kelima, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contoh pertanyaannya, apa isi puisi tersebut? Kemudian kata tanya di mana. Kegunaannya menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contoh pertanyaannya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Berikutnya kata tanya kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contoh pertanyaannya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Selanjutnya, kata tanya siapa. Digunakan untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contoh pertanyaannya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Selanjutnya kata tanya mengapa. Digunakan untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh pertanyaannya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Ayo simaklah puisi berikut dengan saksama. Pohon di Taman Kota, karya Suprida. Tumbuh tinggi menjulang. Diramainya suasana perkotaan dengan batang yang kokoh. Bertahan di antara gedung-gedung perkantoran. Tak banyak harapan, tak harap imbalan, hanya berusaha memberi kesejukan bagi orang-orang yang berlalu lalang dan anak-anak yang bermain di taman. Kita sudah menyimak puisi yang berjudul Pohon di Taman Kota. Maksud puisi tersebut dapat dipahami dengan pertanyaan. Kita bisa menuliskan pertanyaan sesuai teks puisi. Mari kita simak cara melakukannya sebagai berikut. Contoh pertanyaannya, apa isi puisi tersebut? Jawabannya, puisi tersebut menceritakan tentang pohon di taman kota. Ayo buatlah
3 pertanyaan dan jawaban mengenai puisi pohon di taman kota. Arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Menulis puisi. Sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Kamu dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa rasa senang ataupun rasa sedih. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Kali ini kita akan belajar menulis puisi. Kita bisa menggunakan tema di lingkungan sekitar. Kita bisa menulis puisi seperti contoh berikut. Indahnya pemandangan alam. Angin gunung berhembus sepoi-sepoi, membuat suasana terasa sejuk. Burung-burung terbang ke sana kemari, mencari sangkar untuk bernaung. Daun-daun melambai tertiup angin, gemerisik terdengar bagaikan alunan nada. Alam pegunungan yang indah dan permai, bukit-bukit berjejer menyisakan kerinduan. Ayo buatlah sebuah puisi dengan tema lingkungan sekitarmu. Nah, jadi melalui video pembelajaran yang telah kita lihat bersama tadi, apakah yang kalian dapatkan dari video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan kepada kalian? Ayo, siapa yang masih ingat mengenai materi yang disampaikan melalui video pembelajaran tersebut? Tadi mengenai itu Bu, ungkapan perminta maaf, ungkapan minta tolong, dan mengenai puisi Bu. Oke, pintar sekali Jessica, karena sudah mengingat apa yang sudah dilihat dari video pembelajaran kita tadi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ulang mengenai video pembelajaran yang sudah kita lihat bersama-sama tadi. Nah, jadi di dalam materi kelas 2, tema 5 dan sub 3 ini, Ibu sudah menyediakan video pembelajaran yang sudah kita simak. Nah, baiklah di sini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai materi kita pada video pembelajaran tersebut. Nah, dalam video pembelajaran ini, poin yang pertama yaitu menjelaskan tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, di mana ungkapan permintaan maaf ini biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya agar kesalahan kamu, kita, kalian, mereka dapat dimaafkan oleh orang yang ingin kamu minta maaf kepadanya. Nah, jadi itu adalah penjelasan yang mengenai materi poin kita yang pertama, yaitu mengenai ungkapan permintaan maaf. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kembali poin kita yang kedua, yaitu mengenai percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, di dalam video tadi,
kita sudah melihat contoh dari percakapan ungkapan permintaan maaf ya anak-anak. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu membuat pertanyaan sesuai dengan isi puisi. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari puisi. Nah, puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Nah, jadi sebelum membuat pertanyaan sesuai dengan isi puisi, langkah utama yang dilakukan adalah membaca puisi tersebut dengan sungguh-sungguh agar dapat membuat pertanyaan. Nah, dalam membuat pertanyaan, kita dapat menggunakan kata tanya. Contohnya sudah ada pada video pembelajaran kita tadi yang sudah kita simak bersama-sama. Nah, di sini juga, Ibu juga akan mengulang kembali salah satu contoh yang akan kita ambil, yaitu contohnya sudah ada pada video pembelajaran kita tersebut. Itu salah satunya ada kata tanya apa. Nah, kegunaannya untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Misalnya, apa isi puisi tersebut? Nah, kalimat apa isi puisi tersebut adalah contoh dari membuat pertanyaan sesuai dengan isi puisi. Nah, jadi itu adalah ketiga pembahasan kita di video tersebut sudah Ibu jelaskan kembali. Di sini kita akan lanjut pada slide yang berikutnya karena materi yang sudah kita simak melalui video pembelajaran tersebut sudah kita selesaikan. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri atas beberapa anak. Jadi di sini Ibu akan memberi tugas kepada kalian dengan membaca topik diskusi yang berbeda-beda, yaitu melalui kelompok yang sudah Ibu bagikan dengan kalian untuk mengisi kalimat yang rumpang di dalam dialog di bawah ini. Nah, ini adalah dialog yang masih rumpang yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok kalian. Jadi pada slide yang ke-6 ini, tugas diskusi Ibu berikan kepada kelompok 1. Dan pada slide berikutnya, yaitu pada slide ke-7, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompoknya kepada kelompok 2 untuk melakukan diskusi mengisi kalimat yang masih rumpang pada dialog yang ada di bawah ini melalui bersama teman-teman kelompok kalian. Nah, di sini kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bagi kalian yang ingin membacakan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, Ibu persilakan yang ingin membacanya. Saya, Bu. Oke, silakan. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna karena puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Kedua, ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atas sesuatu kesalahan yang telah ia lakukan. Dan yang ketiga, ungkapan minta tolong, yaitu ialah sebuah ungkapan meminta bantuan dari orang lain dengan menggunakan sebuah bahasa yang santun. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Jessica yang sudah membacakan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Nah, cukup sekian materi kita minggu ini. Akan kita lanjut pada minggu depan ya anak-anak.
Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian untuk mengisi daftar kehadiran melalui Google Form yang sudah Ibu bagikan kepada kalian melalui WA Group ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran kalian untuk saat ini. Nah, jadi sebelum kita akhiri, Ibu juga akan mengingatkan kembali agar kalian tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan jikalau kalian sedang berada di luar rumah ataupun berada di dalam rumah, karena kesehatan adalah kunci utama untuk kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ibu persilakan kepada ketua kelas. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, sampai jumpa pada minggu depan, anak-anak. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih.